Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan video mengenai lahan marginal. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ridho Rizky Rismana dengan NIM 12380210947. Perkenalkan, nama saya Mirta Wasiat dengan NIM 1238022. Saya Nisa Maharani dengan NIM 12380220346. Saya Abdul Siregar dengan NIM 12380210923. Baik, sebelum kami akan melakukan video yang akan ditunjukkan lahan marginal yang akan kami lakukan, yaitu tanah porsolik, kami akan menjelaskan dulu apa itu lahan marginal. Oke, next. Lahan marginal itu adalah lahan yang memiliki ketersediaan air unsur hara yang rendah, pH asam yang tinggi, dan juga keterbatasan fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan juga tanah marginal ini bukan termasuk tanah-tanah yang kekurangan air saja. Bisa jadi tanah gambut pun dia memiliki, termasuk juga tanah marginal gitu. Oke, nextnya kita akan melakukan video mengenai tanah yang kami dapatkan, yaitu tanah porsolik. Next videonya. Thank you. Jadi mengapa tanah porzolik itu termasuk ke dalam tanah marginal? Itu karena sifat tanah yang dimiliki pada porzolik tidak mendukung produktivitas secara optimal untuk tanaman. Sedangkan ciri-cirinya, yang pertama memiliki pH tanah yang masam sekitar kurang dari 5, kemudian mengandung aluminium tinggi yang menyebabkan akar tanaman mati. Kemudian yang keempat, bahan organik yang rendah sehingga daya akar kurang baik. Produktivitas alami yang rendah seperti pemupukan, pengapuran, dan penambahan bahan organik yang membuat tanah tersebut tidak cocok untuk ditanami tanaman. Penyebab lahan marginal itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor alamiah seperti kesuburan tanah yang rendah, seperti mengandung unsur hara yang rendah, pH yang tidak sesuai, dan struktur tanah yang buruk. Selain itu, memiliki keterbatasan air dan topografi yang curam atau bergelombang. Selain itu, ada faktor aktivitas manusia, seperti manusia memperburuk kondisi lahan dengan adanya erosi akibat deforestasi dan pertanian yang tidak berkelanjutan, pemadatan tanah, pengairan, pengasaman, dan pencemaran oleh agrokimia. Warna lahan marginal yang kami amati yaitu dengan warna merah dan kuning. Baiklah, lahan ultisol adalah jenis tanah kering masam yang memiliki pH rendah, kandungan unsur hara yang minim, dan sifat toksik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Pengolahan lahan ultisol memerlukan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. Dengan pengapuran, pemupukan baik anorganik maupun organik, penanaman tanaman penutup tanah seperti cover crops, pemilihan tanaman yang tepat atau sesuai, pengolahan air, dan konversi tanah. Baik, lahan porsolik atau lahan ultisol itu umumnya dia kurang cocok untuk pertanian tanpa perbaikan kondisi tanah karena rendah kesuburan, terus masamnya tinggi, serta memiliki kemampuan menyimpan unsur hara yang buruk. Namun lahan ini dapat ditanami dengan pohon-pohon seperti kelapa sawit, terus ada karet, terus juga tanaman palawija setelah diberi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan. Untuk menyuburkan lahan marginal dan mengembalikannya menjadi lahan optimal, dapat menerapkan kombinasi perbaikan fisik, kimia, dan biologi tanah melalui penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, mengontrol keasaman tanah dengan kapur, terus memanfaatkan mikroba dan menanam tanaman palawija gitu. Dan juga maksudnya menanam tanaman penutup seperti legum untuk memperbaiki struktur dan menambah hara. Itu yang membuat lahan marginal itu bisa digunakan kembali sebagai tanaman pertanian gitu. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kami dari kelompok 6 yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya tentang lahan marginal, yaitu tanah porsolik ataupun ultisol.
Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 6. Apa sih? Cara optimal untuk pada tanaman. Ayo ulang. Beberapa penyebab lahan marginal adalah Mengapa nih jadi lahan pot solid itu kan warna yang memiliki tanah merah ataupun kuning.